Wahai semesta, ini waktumu, tentukan semua langkah hidupku. Ku hanya bisa diam terpana, meski nasibku seperti apa. Seperti apa. Pagi-pagi suruh kumpul, kayak mau ngajak piknik aja. Mana ada piknik bawa aura tegang ini? Tadi muka kayak abis lihat setan aja. Aku juga penasaran, kamu bilang ada hal yang penting banget soal kamera itu ya? Ada yang kamu temuin? Jadi semalam aku iseng buka filenya lagi dan harusnya cuma foto lama. Tapi ternyata kalian lihat sendiri aja. Itu Kirana kan? Aku kira dia kecelakaan. Itu bukan kecelakaan. Ini lihat, jelas-jelas ini dibunuh. Dad, suara dari kalian ngerasa familiar nggak? Siapapun yang bunuh Kirana, dia ada di sekitar kita. Dan dia tahu kamera ini ada. Naila, kamu masih yakin tuh lah kamu? Kamu tahu sesuatu kan? Kamu tahu suara itu dan kamu kenal dia, Naila. Aku nggak yakin. Tapi dari suara itu, aku pernah dengar. Baik, kalau kamu tahu itu siapa, bilang, ini tuh bukan soal rahasia kamu lagi, ini tuh soal nyawa tahu. Kamu nutupin sesuatu dari kita, dari awal, Nay. Tapi aku nggak bisa, aku nggak yakin kalau itu benar. Terus, apa yang lebih kamu takutin? Kehilangan kita atau kehilangan dia?
Tapi asal kalian tahu, aku udah kehilangan dia dari lama. Kita udah buka pintu yang seharusnya nggak kita sentuh. Tapi sekarang udah terlanjur. Kita harus tetap jalan. Atau kita bakal jadi target selanjutnya. Ya Raya, kamu ngerasa aneh nggak? Dari awal semua ini mulai, kamu yang paling tenang. Kamu selalu diam, dan kamu juga yang paling cepat untuk bilang, nggak usah dilanjutin dulu. Waktu kamera tua ini ketemu, kamu nolak untuk kita utak-atik. Tapi kita dapat CCTV, kamu yang paling berat untuk setuju kita cek. Dan setiap kita ngebahas Kirana, kamu selalu mengalihkan. Kamu tahu sesuatu ya? Raya, kamu tahu suara itu? Suara video itu? Rai, kita semua ini butuh jawaban. Kalau kamu tahu semuanya, kamu tuh harus jujur. Apa yang kamu sembunyiin? Kamu kayak selalu tahu arah omongan kita bakal kemana. Dan dari awal, kamu kayak satu langkah di depan kita semua. Lucu ya kalian semua. Sekarang kalian nyudutin aku. Gampang banget bikin orang yang diem jadi tersangka. Kalian ngerasa kayak detektif. Hebat sih. Tapi dari awal, aku diem bukan karena aku nyembunyiin sesuatu. Aku diem karena aku udah tahu nggak ada yang siap buat tahu semuanya. Aku diem bukan karena aku nggak peduli, tapi karena aku takut. Aku takut orang yang aku sayang bakal berubah jadi orang yang harus aku curigain. Kalian tahu rasanya ngeliat sesuatu yang nggak bisa kalian cerna, tapi kalian harus pura-pura nggak lihat. Harus duduk bareng orang-orang yang mungkin bisa jadi bagian di dalam semua ini. Kalian marah, terus sekarang kalian curiga. Bagus sih. Waktu aku takut buat ngomong, kalian nggak lihat. Waktu aku tahan nafas, pas kalian bahas Kirana, kalian cuek. Dan sekarang, setelah semua ini meledak, kalian nuduh aku biang masalah semua ini. Aku kasih tahu jawabannya semuanya. Waktu itu, kita masih kelas 10. Baru banget gabung ke klub, masih polos. Masih nggak tahu dunia bisa sejahat itu. Habis kelas, aku dipanggil kakel buat bahas event di bawah. Jadi aku turun duluan ke ruang klub. Tapi habis itu aku balik lagi ke atas buat ngambil tas yang ketinggalan. Tapi pas aku naik ke tangga, aku dengar suara orang ribut. Padahal itu di lantai 2 dan posisinya itu udah sore dan murid-murid harusnya udah pada pulang. Harusnya nggak ada siapa-siapa lagi di sana. Aku penasaran. Aku pelan-pelan naik ke tangga. Aku ngintip dari celah pintu yang kebuka. Aku lihat 2 orang. Satu cewek. Aku udah tahu itu Kirana. Satunya lagi, dia pakai hoodie hitam, badannya tinggi, tapi mukanya nggak kelihatan. Di sana, aku spontan buat ngambil HP. Habis itu aku rekam diam-diam. Jari-jari aku waktu itu dingin banget. Awalnya aku dengar mereka cuman ngebahas tentang pemilihan ketua untuk klub ini doang. Tapi lama-lama obrolan mereka jadi aneh. Lo tuh gak ngerti apa-apa tau gak sih? Pemimpin itu udah pemimpin yang tegas, bukan pemimpin yang bercanda perasaan. Dan lo pikir lo yang paling cocok, yang ada nih bakal jadi tempat lo nggak dari validasi. Bukan cuma bahas pemilihan ketua doang, kayak ada sesuatu yang disembunyiin. Aku tetap rekam, dan kalian tahu apa yang terjadi selanjutnya? Jadi aku punya visi, gak kayak lo yang pengen semuanya santai tanpa arah. Hah, visi apaan? Visi buat kontrol semuanya sendirian. Mau diam? Aku lihat semuanya pakai mata kepala aku sendiri. Gimana Kirana didorong sama orang itu, gimana dia berusaha buat ngelawan, gimana dia jatuh terus nggak bisa bangun lagi.
Waktu itu aku shock banget. Tapi aku masih bisa mikir buat kabur. Aku buru-buru jalan, aku balik badan. Tapi ternyata dia di belakang aku. Dia ngeliat muka aku. Dia sempat berhentiin aku, ngancam aku, ngomong macam-macam. Tapi aku bilang, Ngeliat semua kejadian tadi kan? iya, dan aku bakal ngasih tahu ke semua orang bahwa kamu udah ngelakuin kejadian itu. Terus lu mau apa? Teriak, lapor polisi. Lu gak punya bukti kan? Aku emang gak punya bukti, tapi aku udah ngeliat pakai mata kepala aku sendiri dan kamu udah gak bisa lari dari semua ini. Kamu lucu, tapi kamu coba juga. Orang yang tahu terlalu banyak, umurnya gak bakalan panjang. Kalau kamu ngapa-ngapain aku, itu bakal ngebuktiin kalau kamu udah ngelakuin semua ini. Kita lihat aja nanti, siapa yang lebih cepat? Aku atau waktu hidupmu yang lebih cepat? Lu kan gak apa-apa, udah aku tahu deh. Aku bilang, aku gak takut, aku ngelawan. Aku bilang, aku udah merekam semuanya di HP aku. Muka dia panik, muka dia pucat. Dia buru-buru turun ke bawah. Tapi aku sempet lihat dia bawa kamera. Yang kameranya itu kayaknya masih nyala. Beberapa hari kemudian, berita itu muncul. Berita kalau Kirana itu meninggal karena kecelakaan. Dan semua orang percaya. Aku simpan semua rekaman itu di HP aku selama ini. Tiap hari, aku nonton ulang, berusaha ngeyakinin diri aku kalau itu cuman mimpi buruk. Tapi sayangnya, semua itu nyata. Dan setelah itu, hidup aku udah berubah. Aku mulai dapat teror, surat tanpa nama, pesan ancaman. Bahkan aku ngerasa kayak ada yang ngikutin aku pas jalan pulang dari sekolah. Tapi yang paling parahnya lagi, aku harus pura-pura gak tahu, harus pura-pura gak ngeliat semua ini. Sampai akhirnya, kamera ini muncul lagi, dan semua narik aku kembali ke awal. Aku simpen semua bukti, mulai dari teror, pesan, surat, semuanya. Awalnya cuman pesan kosong, tapi makin kesini ada yang fotoin gerbang rumah aku. Bahkan ada suara nafas yang dikirim lewat voice note. Ada waktu itu malam-malam aku kebangun cuman buat lihat layar HP yang nyala. Aku keluar tapi nggak ada siapa-siapa. Aku teriak, nggak ada yang dengar. Aku takut, tapi aku nggak bisa ngomong apa-apa. Dan kalian tahu, aku ketemu kembarannya Kirana. Kembaran. Selama ini kita nggak pernah tahu. Aku juga kaget. Waktu itu aku dapat pesan anonim pas datang ke rumah Kania kemarin. Aku iseng ikutin pesan itu, isinya jalan. Aku ikutin, terus aku ketemu sama kembarannya Kirana. Namanya Kirani, dan mukanya mirip banget. Akhirnya kita ketemu juga. Kamu siapa? Kirana Zenia, atau lebih tepatnya Kirani Zenia. Kenapa kamu di sini? Karena lo udah ngeliat sesuatu yang harusnya tetap tertidur. Jadi, kamu tahu sesuatu tentang semua ini? Gue gak nyari kebenaran, Naraya, tapi gue nyari keadilan.
Maksud kamu? Gue udah diam cukup lama, udah cukup ngeliat dari bayangan. Tapi sekarang gue nggak bisa diam lagi. Ada alasan kenapa rahasia tetap terkubur. Karena kalau lo gali terlalu dalam, lo nggak bakal tahu apa yang keluar bersamanya. Karena masih ada yang belum selesai. Lo udah ngeliat sesuatu yang harusnya tetap terkubur. Dan gue di sini buat mastiin itu gak cuma jadi rahasia lain. Jadi, kamu mau ngelakuin apa? Bukan gue yang bakal ngelakuin, tapi lo. Terus, apa kata dia? Dia kayaknya mau balas dendam. Satu lagi, aku bawa surat yang kemarin aku dapat. Mata yang melihat terlalu jauh akan kehilangan cahayanya. Berhenti, bukan urusanmu. Apa kamu ingin nasibmu seperti dia? Kalau Naraya dapat ini, terus yang ngebunuh Kirana, berarti masih ada di sekitar dia. Berarti pembunuhnya ada di antara kita. Aku juga dapat chat. Jadi, waktu itu pas di lapangan, ada chat masuk di HP aku. Setelah ada telepon masuk dari yang nomor gak dikenal itu, kalian ingat kan? Dan nomor yang ngechat itu pun beda dari nomor yang ditelepon. Dan cuman ada pesan dengan kata-kata stop atau mati. Dan semalam setelah aku lihat video ini, ada yang ngetok jendela aku, bahkan sampai 2 kali. Dan setelah itu ada chat masuk lagi dari nomor yang gak dikenal dengan kata-kata, jika kamu sudah melihatnya, kamu gak akan bisa lari. Kita udah banyak dikasih petunjuk, tapi kita cuek. Kita anggap hal ini tuh hal biasa aja. Kita salah. Kita udah terlanjur jauh buat mundur, tapi sekarang kita punya bukti. Rekaman, pesan, semuanya. Kita bisa bawa ini ke jalur hukum. Tapi kita semua masih di bawah umur. Kita bahkan nggak tahu prosedurnya gimana. Kalau kita datang sendirian tanpa pendamping, pasti dikira kita main-main. Terus kita harus gimana? Kita nggak bisa diam aja. Kita butuh orang dewasa. Orang yang cukup berani untuk bantu kita. Guru. Kamu yakin guru bisa dipercaya? Ada satu orang yang bisa kita datengin. Bukan hanya guru, tapi orang yang tahu sejarah klub ini dari lama. Dan seseorang yang juga kenal sama Kirana. Bu Renata, pembina klub fotografi sebelumnya. Kalau pembunuhnya masih di antara kita, berarti kita masih diawasin dari awal. Kami duduk berjam-jam, tak makan, tak berbicara selain tentang misteri itu. Hingga malam datang dan ruangan menjadi gelap. Kami masih terjebak, seolah waktu pun ikut berhenti, menolak memberi kami jawaban. Kak, mereka udah tahu semuanya. Rekaman Kirana itu dapat putar. Dan mereka curiga, Kak. Aku tahu Kak masih di kota ini, tapi aku nggak tahu Kakak di mana. Tolong, Kak. Ini udah gila. Mereka bisa lapor polisi.
selama lu juga nggak buka mulut. Tapi kak, aku takut. Takut itu cuma buat orang yang nggak punya pilihan. Lu punya, jadi diam. Jadi, kalian udah mulai sadar ya? Rahasia itu terlalu manis untuk disimpan, tapi terlalu tajam untuk diungkap. Kalian ingin keadilan? Ingin kebenaran? Oke. Mari kita bermain bersama-sama sekarang. Kalian pikir gue gila? Monster? Mungkin enggak. Tapi yang gak kalian tahu adalah gue udah rencanain itu sejak lama. Bukan karena gue kejam. Tapi, karena gue pengen buktiin kalau gue bisa. Posisi itu, pemimpin klub. Terdengar sepele bukan? Hanya jabatan setahun. Tapi nggak buat gue. Itu adalah segalanya. Itu adalah bukti kalau gue bisa lebih dari sekedar bayangan. Kirana, dia sempurna. Pintar, disukai oleh guru, dicintai oleh banyak orang. Tapi dia juga tahu, gue gak bakal ada di posisi itu kalau dia masih berdiri di sana. Jadi, gue milih jalan yang gak bisa dibalikin. Gue pikir, setelah itu gue bisa santai dan nikmatin hasilnya. Tapi, nyatanya, malam-malam gue gak bener-bener tidur. Terkadang bayangan Kirana datang menghampiri. Terkadang suara Kirana terdengar di lorong. Gue dihantui rasa bersalah. Tapi gue juga dihantui fakta kalau semua itu udah terlanjur jadi bagian dari diri gue. Gue nyesel. Tapi gue juga gak berhenti ngerasa kalau itu satu-satunya cara. Jadi sekarang kalian udah tahu semua kan? Kalau bisa, ayo habisi aku. Atau kalian mau bermain lebih lama lagi? Hari telah berganti. Kasus Audi akhirnya terbongkar. Rekaman diserahkan ke sekolah, semua anak mulai kembali kehidupan mereka. Atau setidaknya mencoba. Kadang kebenaran bukan sesuatu yang bisa diselamatkan. Kadang kita cuma bagian dari rencana yang bukan milik kita.
Tapi kalau kamu dengar ini, berarti semuanya udah kebuka. Terima kasih udah berani, aku udah tenang di sini. Masih ada satu hal yang belum kalian lihat. Aku yang akan hilang bersama angin, disapa debur ombak yang tak bersahabat dengan ingin. Nanti, bila waktunya, langit memanggilmu pulang. Jangan kau risau, aku bersamamu dan akan terus bersamamu. Mencipta awan hujan pun turun ketika dunia saling membantu. Lihat cinta mana yang tak jadi satu. Kau memang manusia, sedikit kata. Bolehkah aku yang berbicara? Kau memang manusia, tak kasar rasa.